Beredar meme yang mengutip pernyataan Menlu Iran, Abbas Araghchi, yang menanggapi pernyataan Presiden Indonesia terkait kata keras kepala. Kata itu ditafsirkan sebagai predikat negatif bagi rakyat Iran. Rasanya tidak mungkin Menlu Iran memberikan tanggapan kritis terhadap pernyataan itu. Fenomena yang tampak sebagai dukungan terhadap Iran tidak selalu berangkat dari niat untuk mendukung. Di ruang digital, dorongan yang lebih dominan justru monetisasi. Konten diproduksi bukan untuk menjelaskan realitas, melainkan untuk menarik perhatian. Dalam logika ini, yang dikejar bukan kebenaran, tapi kehebohan yang mampu menghasilkan klik, tayangan, dan distribusi. Kecenderungan ini melahirkan praktik yang destruktif. Fabrikasi dengan fabrikasi, video dramatis yang direkayasa, gambar berbasis AI yang dimanipulasi, serta narasi yang dilebih-lebihkan diproduksi secara masif. Semua itu tidak hadir sebagai upaya menjelaskan fakta, melainkan sebagai instrumen untuk memancing respon emosional. Ketika emosi menjadi komoditas, akurasi tak lagi memiliki posisi penting. Di tengah arus seperti ini, publik tak lagi berhadapan dengan informasi, tetapi dengan lapisan sensasi yang menutupi realitas. Apa yang viral dianggap sahih, apa yang menggugah emosi diterima tanpa verifikasi. Nalar tidak hilang secara tiba-tiba, tetapi tersisih oleh derasnya arus yang tak memberi ruang bagi pengujian. Masalahnya tidak berhenti pada konsumsi. Sebagian orang ikut memproduksi dan menyebarkan ulang konten itu, sehingga rantai distorsi semakin panjang. Dukungan untuk Iran yang mestinya memperjelas justru berubah menjadi reproduksi kesalahan. Niat yang tampak membela bergeser menjadi tindakan yang merusak kredibilitas posisi Iran yang dibela. Dalam konteks ini, realitas tentang Iran justru menjadi korban. Fakta menunjukkan adanya keunggulan yang tidak perlu dibesar-besarkan melalui rekayasa. Iran menunjukkan ketahanan dalam menghadapi tekanan konstelasi dalam posisi politik, serta kemampuan menciptakan dampak strategis yang memaksa dunia memperhitungkannya dan membuat Amerika serta Israel kewalahan. Keunggulan ini tidak bersifat absolut dalam seluruh dimensi, tetapi nyata dalam kerangka tertentu dan dapat diverifikasi. Namun, ketika realitas itu dicampur dengan fabrikasi, kejernihannya hilang. Publik tak lagi melihat kekuatan yang nyata, melainkan mempertanyakan keabsahan seluruh informasi yang beredar. Fabrikasi dengan fabrikasi tidak memperkuat posisi, tetapi mencemarinya. Apa yang seharusnya menjadi bukti berubah menjadi bahan keraguan. Video nyata akhirnya dicurigai sebagai video AI. Di titik ini terlihat kekeliruan mendasar dalam memahami dukungan. Dukungan direduksi menjadi ekspresi emosional yang tidak terikat pada tanggung jawab intelektual. Padahal dukungan yang tidak tunduk pada nalar hanya menghasilkan kebisingan. Narasi yang dibangun di atas informasi yang tidak terverifikasi tidak memiliki daya tahan. Ketika ia runtuh, kepercayaan terhadap keseluruhan posisi Iran pun ikut terguncang. Dukungan realistis menuntut disiplin. Ia berangkat dari fakta, mengakui keunggulan tanpa melebih-lebihkan, dan menerima keterbatasan tanpa menutupinya. Ia tidak menambahkan apapun yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kerangka ini, keunggulan Iran tak perlu diperkeras melalui rekayasa, karena realitasnya sudah cukup untuk berbicara. Nalar menjadi fondasi yang tidak dapat digantikan. Keberpihakan yang tunduk kepada nalar menjaga kejelasan realitas dan mempertahankan kepercayaan publik. Sebaliknya, keberpihakan yang tunduk kepada logika monetisasi hanya akan menumpuk sensasi di atas fakta, lalu meruntuhkan keduanya sekaligus. Dukungan yang tampak keras kehilangan bobot ketika tidak memiliki dasar, sedangkan dukungan yang rasional justru memberi daya tahan pada kebenaran yang disampaikannya. Refresh your mind.